Oke, halo Creative People semuanya, apa kabar nih? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Nah, saya kenalkan nama diri saya, nama saya Noviani Nuraini. Kalian bisa panggil saya Via. Saya adalah trainer dari Siprokom dan juga MC profesional. Nah, kali ini ngobrol di Siprokom akan membahas suatu pembahasan yang seru banget buat dibahas ya teman-teman, karena memang ini lagi in banget saat ini, apalagi di era pandemi corona seperti saat ini. Kita butuh tentang pembahasan yang kali ini akan dibahas, yaitu tentang kreativitas digital marketing era normal baru. Wah, ini pasti butuh banget ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya all shop atau mungkin punya produk barang dan jasa gitu ya. Ini bisa dapat inspirasi banget di sini. Nah, oke. Nah, kali ini kita akan mengundang tamu istimewa kita yang luar biasa banget ya. Kita akan mengundang tamu istimewa kita yaitu Mbak Dian Agustin Nuriman. Kayaknya udah mulai standby nih. Kita undang ya. Kita tunggu mana Mbak Dian. Halo. Halo Mbak Dian. Hai, Via. Apa kabar nih Mbak? Baik, Via. Kayaknya udah standby nih. Kayaknya tadi sibuk banget kayaknya Mbak Dian ini. Iya, bener banget. Suara aku kedengeran jelas Sambil nggak? kerja ya? Jelas Kenapa? banget, jelas Oh, banget. jelas. Oke. Iya, kayaknya lagi sibuk nih. Masih sibuk Mbak? Masih kerja? Eh, kalau nggak sibuk berarti namanya dunia udah berakhir. Benar-benar Mbak. Harus banyak kreativitas ya Mbak ya, seperti pembahasan kita hari ini Betul. ya. Betul, betul. Selalu karena si Prokom itu nekanin kreativitas terus ya Mbak ya. Betul. Oke, teman-teman nih sebelumnya aku memperkenalkan Mbak Dian dulu ya. Jadi Mbak Dian Agustin Nuriman ini adalah seorang konsultan ya Mbak, marketing dan Ya, communication di Nagaru Communication dan sekaligus ya. foundernya loh, luar biasa. Seneng banget ini sebanyak ngobrolnya. Dan dia juga si Sama. trainer dari si Prokom juga ya untuk digital Ya, marketing ya Mbak ya. ya, betul. Dan sekarang juga di waktu yang bersamaan ini juga sebagai ketua yayasan ya Mbak dari Tunas Asih Mandiri. Wow, keren banget. Terus nggak lupa juga di seorang direktur marketing loh dari PT Gria Sukses Mandiri di Umang Island Resort Hotel. Wow, kita kapan-kapan liburan ya Mbak? Iya, boleh dong. Harus. Wajib. Main-main ya Mbak. Pasti, Via. Ini keren banget ini. Aduh, pokoknya ini memang narasumbernya udah oke banget lah ya, teman istimewa kita kali ini gitu ya teman-teman. Jadi kita juga di Sprokom juga ada ya Mbak ya pelatihannya untuk digital marketing ya, nanti sama Mbak Betul. Dian. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih banyak lagi di luar dari pembahasan kita hari ini bisa ya Mbak gabung di kita, nanti ngobrol banyak sama Mbak Dian. Iya, Oke, betul, nah betul sekarang banget, nih Via. kita langsung, ini kita langsung mulai ke pembahasannya aja nih ya Mbak ya. Ini kan sekarang ini di era pandemi corona seperti saat ini ya. Ini mungkin teman-teman yang gabung di sini ada yang mungkin udah paham sama belum lah ya tentang digital marketing itu apa sih sebetulnya gitu Mbak. Boleh digambarin secara umum nggak sih kira-kira pengertian dari digital marketing itu seperti apa, yang termasuk dalam digital marketing itu apa aja? Boleh nggak Mbak dijelasin? Sebenarnya intinya adalah digital marketing itu kita mendigitalkan kegiatan-kegiatan marketing kita yang sebelumnya mungkin kegiatan marketing itu hanya dilakukan secara offline. Nah, sekarang dilakukan secara Mm-mm. online dan juga tidak hanya itu aja, kita harus bisa mensinergikan antara online dan offline sehingga ada integritas ya, ada integrity gitu ya. Seperti itu. Mm-mm. Nah, ini integrated marketing communications yang disatukan antara offline dan online. Nah, ini yang harus kita pahami gitu. Karena tidak hanya sekedar membuat kegiatan online aja, tetapi yang diperlukan adalah kreativitasnya, Via. Karena gini, semua orang pasti main Mm. online ya kan? Semua orang jualan online, Mm-mm. semua orang main sosmed, semua orang main semua Mm-mm. platform digital. Tapi apa sih yang Mm-mm. bikin suatu produk atau jasa itu berbeda? Itu dari keunikan dari kegiatan marketing communications yang dilakukannya, gitu Via. Jadi intinya adalah Mm. kegiatan digital marketing itu harus dilakukan bersinergi dengan kegiatan offline-nya juga gitu. Tapi ada juga UMKM Mm. kan sekarang mereka pada fokusnya online gitu ya. Mungkin mereka memang tidak Mm-mm.
punya toko secara retail di mall gitu ya, tetapi dia memang fokusnya Mm-mm. di online, itu ada juga yang seperti itu. Tapi bagaimana dengan brand-brand yang besar? Bagaimana dengan bukan merupakan suatu produk, tapi merupakan jasa gitu kan? Nah, mereka juga harus bisa mensinergikan antara apa yang mereka lakukan di offline dan apa yang mereka lakukan di online, sehingga ada benang merah yang bisa terkomunikasikan kepada publik atau kepada customer. Gitu, Via. Oh, luar biasa banget ya. Berarti kayak kita kita kan pasti biasa Mbak ya beli online shop gitu kan. Mm-mm. Di banyak platform lah gitu yang kita beli. Itu termasuk dari digital marketing sebetulnya berarti ya. Atau Betul. shop-shop lewat Instagram seperti ini gitu ya kan. Ya, Facebook betul. segala macam itu udah Betul. termasuk ya Mbak ya. Iya, jadi Mm-mm. online shop seperti itu ya, kalau kita Mm-mm. beli misalnya di e-commerce ya, di beberapa Mm-mm. banyak e-commerce kayak Tokopedia, Shopee dan lain-lain, itu juga kan cara menjualnya ada strategi komunikasinya, tidak hanya ditaruh dijual begitu saja, tetapi bahkan pemilihan produk pun juga ada strateginya. Produk apa apa dulu nih yang mau kita Mm-mm. keluarkan, warna apa dulu, target marketnya siapa, kemudian juga harganya, bagaimana memainkan harga, pricing strateginya juga harus diatur. Lalu kita harus lihat kompetitor seperti apa, mengeluarkan apa, harganya berapa, targetnya siapa. Nah, itu semua harus dipelajari sehingga kita yang namanya Mm. strategi itu benar-benar, makanya kenapa harus ada riset ya sebelumnya gitu. Kalau yang Mm-mm. benar-benar mau Mm-mm. menjual secara benar dan nanti terukur seperti itu, Via. Gitu. Jadi sebetulnya kalau diseriusin itu nggak mudah ya digital marketing ternyata ya. Sebenarnya kalau Ternyata dibilang nggak mudah klimax ya. enggak sih. Oh Sebenarnya gitu. gampang sih Via. Yang penting kita harus Mm-mm. menjiwai. Karena ketika kita Mm-mm. udah menjiwai, kita udah tahu nih, kita udah mau dikasih Mm-mm. produk atau jasa apapun, kita bisa menjualnya. Kenapa? Karena kita udah tahu, udah menjiwai dan oke, produknya A, target marketnya siapa, Mm-mm. harus dijualnya dengan cara apa. Kita harus menghayati target customer-nya seperti apa, customer mapping-nya seperti apa, secara sosiologi seperti apa, secara psikologis Mm-mm. seperti apa. Nah, itu marketing itu harus benar-benar Mm-mm. mempelajari sampai sedalam-dalamnya. Sehingga kalau misalnya satu produk belum didengar oleh satu orang, kita harus melihat, menganalisis kira-kira orang ini masuk target market kita belum ya? Kok kenapa dia belum mendengar produk kita gitu? Nah, itu harus kita analisis seperti itu. Hmm. Terus kalau perbedaannya Mbak dari sebelum Corona sekarang ya kayak era Hmm. COVID ini kan otomatis kita nggak bisa bertemu langsung dengan orang. Berarti secara offline nggak bisa kayak B2C itu nggak bisa gitu. Terus kayak perbedaannya apa dari yang sebelum Corona dengan sekarang dengan digital marketing ini apa perbedaannya? Oke, perbedaannya mungkin gini ya. Kalau sebelum corona kita fokus sama produk atau jasa yang kita jual, that's it, hanya itu aja. Kita tidak memikirkan corona karena tidak ada corona saat itu ya. Tetapi kalau sekarang, kalau Mm-mm. misalnya kita menjual suatu produk atau jasa, kita harus memikirkan situasi saat ini adalah pandemi. Nah, berarti misalnya kita menjualkan satu produk, misalnya satu produk fashion, baju gitu ya. Nah, Mm-mm. berarti pertama kita harus berpikir saat ini orang beli baju nggak? Karena orang saat ini nggak keluar. Lalu orang beli baju buat apa ya? Tetapi orang kayak misalnya melakukan apa kegiatan online seperti ini, Zoominar gitu ya, atau mungkin Mm-mm. kalau kita di tempat kerja kan harus on ya, videonya nggak bisa di Mm-mm. off gitu. Lalu juga ada Mm-mm. beberapa kayak mahasiswa juga nggak bisa, kalau lagi kuliah nggak bisa selalu di off. Nah, tapi kan penampilan itu penting sehingga kita harus Mm-mm. bisa juga mengkomunikasikan bahwa masih kalian masih butuh ini loh fashion gitu, tapi fashion yang seperti Mm-mm. apa. Nah, kemudian menyesuaikannya adalah ketika orang mau keluar itu biar merasa nyaman dengan kondisi pandemi seperti ini, berarti kita harus mengeluarkan produk seperti apa sih. Nah, ada salah satu grup fashion juga yang sempat saya handle juga, kemarin saya handle. Nah, ini dia membuat produknya itu meng-create untuk bahannya itu antivirus gitu ya. Jadi ketika orang pakai baju Mm. itu dia merasa nyaman. Kenapa? Karena memang sudah digabungkan bahannya itu dengan semacam antivirus sehingga memang aman gitu, merasa aman. Termasuk juga ketika Mm. suatu produk retail itu juga begitu ada pandemi ini langsung down gitu ya, kita harus berpikir, oh kita punya apa, kita punya kain, kain bisa dibikin apa, bisa dibikin masker, karena masker lagi dicari. Nah, kita bikinlah tuh masker-masker yang bagus, yang keren gitu, sesuai dengan market kita. Kemudian
masker kain udah banyak banget, oke. Tapi kalau masker misalnya antivirus sudah ada belum? Lalu misalnya yang water repellent udah ada belum, gitu kan? Nah, kemudian juga bagaimana dengan talinya? Nah, talinya aja tuh harus dipikirin. Kalau misalnya talinya earloop, berarti hanya bisa dipakai oleh misalnya laki-laki atau perempuan yang tidak berhijab. Bagaimana dengan perempuan berhijab? Berarti dia harus pakai tali kombinasi yang bisa diikat ke belakang dan lain-lain. Nah, itu kan produk ya, itu baru diproduksi. Sehingga kita itu harus bisa menghayati mulai dari A to Z-nya gitu. Dan sebagai seorang marketing communications, kita juga harus bisa memberikan masukan terhadap product development, karena terkadang product development juga mereka butuh masukan sekali di market tuh seperti apa sih, customer itu seperti apa gitu. Nah, kaitannya tadi digital marketing di saat pandemi adalah kita harus berpikir produk atau jasa kita di situasi pandemi seperti ini, kita harus beradaptasinya seperti apa gitu. Kayak tadi misalnya fashion, ya berarti dia harus beradaptasi, misalnya mengeluarkan baju antivirus seperti itu, karena biar orang merasa nyaman gitu ya. Lalu juga dia bisa membuat masker gitu yang fashionable gitu ya. Lalu bagaimana dengan jasa-jasa lainnya, misalnya kayak F&B atau misalnya hotel gitu, mereka harus memprovide service yang tamu merasa aman dan nyaman gitu. Misalnya kalau F&B, mereka harus punya protokol COVID yang memang mengikuti aturan dan juga tegas. Dalam arti tegas di sini adalah konsisten gitu ya. Mereka memang sudah konsisten mengikuti protokol COVID, sehingga tamu merasa nyaman bahwa oh oke, kita makan di sini aman loh, nyaman loh. Kenapa? Karena mereka benar-benar ngikutin mulai dari menunya yang di scan misalnya ya, kemudian juga alat makannya juga yang dibungkus rapi, atau mungkin ada sterilisasi juga yang langsung di depan customernya, oke ini ada steril dulu segala macam. Nah, bagaimana meyakinkan customer di suatu di situasi pandemi seperti ini, customer merasa oh saya merasa nyaman kok ke sana gitu. Saya merasa nyaman menggunakan produk A atau menggunakan jasa A, sehingga customer tidak lari, atau customer masih ada rasa trust, masih ada rasa percaya kepada kita. Begitu, Via. Tapi kalau itu kan berarti mengkombinasikan antara digital marketing dengan langsung ya Mbak ya, artinya dengan off-nya seperti ini kan, misalnya kayak restoran udah mulai buka lagi gitu kan, betul. Atau mungkin hotel-hotel gitu ya udah mulai buka lagi. Terus manfaat dari digital marketingnya itu sendiri untuk menarik customer untuk mau datang lagi ke sana atau mungkin mempromosikan barangnya seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau mempromosikan sama ya, jadi seperti sebelum pandemi, cuma bedanya adalah ketika pandemi mungkin orang akan lebih aktif lagi gitu. Lebih aktifnya seperti apa? Orang kan kebanyakan di rumah. Nah, ini akan ada kesempatan lebih bagi suatu brand untuk bisa mengkomunikasikan lebih banyak. Kenapa? Karena orang lebih sering menggunakan gadget, lebih sering menggunakan sosial media. Sehingga dalam suatu strateginya itu mereka harus berpikir bagaimana menciptakan engagement ya, menciptakan engagement dengan customer tidak hanya melulu mengenai promosi produknya gitu. Misalnya hanya diskon atau hanya misalnya free apa, bukan hanya itu, tetapi bagaimana sih kita bisa mengengage customer itu secara mendalam gitu, secara personally seperti apa, sehingga ada yang namanya komunikasi interpersonal antara produk dan customer itu sendiri gitu. Nah, itu banyak banget caranya gitu loh, mulai dari kita harus tahu dulu karakter customer kita seperti apa, karena ketika kita tahu customer kita seperti apa, kita dengan sangat mudah kita bisa menentukan strategi atau kegiatan-kegiatannya untuk digital marketingnya seperti apa gitu ya. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih Mbak. Banyak ternyata yang udah gabung di sini ya. Makasih nih, ada siapa nih? Anggia Putri, ada Desi Saputra, ada siapa nih? Meta, halo semuanya ya. Sudah disebut satu-satu. Karena ini banyak yang pakai dia namanya lain gitu ya kayaknya di Instagramnya ini. Tapi mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh ya Mbak Dian ya. Ini kita buka forum ya Mbak ya. Boleh banget gitu. Kesempatan nih mumpung Mbak Dian lagi ngasih informasi, ilmu ke kita bisa sharing sama-sama nih. Iya. Boleh ya teman-teman, ditunggu pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Diannya. Makasih udah bergabung. Ada Bu Emil juga, Ibu. Bu Emil lagi. Bu Emil ikut gabung. Tadi ada nyapa Mbak. Aduh ya ampun. Banyak. Keren Bu Emil. Ada yang nyapa lagi tuh. Halo Mbak. Kenal ya Mbak? Itu Mbak Anggia dari Perhumas. Ada Mas Riki dari Perhumas juga. Halo Mbak Anggia. Waduh. Wah keren nih orang Perhumas pada nonton. Boleh Mbak kalau ada yang mau ngajuin pertanyaan nggak apa-apa nih. Mungkin jadi memuji Mbak Dian kalau kayak gitu. Sesama Perhumas nih. Mbak Dian juga aktif nih Perhumas ya.
Iya, iya, Sebagai diperluas. iya, dan apa lagi sekarang lagi campaign tentang masker itu ya, Mbak, penggunaan masker ya? Iya, itu gerakan pakai masker. Itu untuk Mhm, national campaign. Jadi gerakan mhm, untuk mengajak masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menyadarkan bahwa pentingnya penggunaan masker. Karena kan seperti yang kita lihat ya, via saya mhm, juga tadi pagi ini saya ke Bandung. Cepet banget sih, mhm. cuma 1,5 jam gitu ya. Terus saya Oh, sarapan tuh jadi kontak nih sambil ke Bandung ya, Mbak? habis dari Bandung udah balik Keren lagi ke berarti sini Anda. karena meeting lagi. Waduh, Nah, luar biasa. Nah, jadi di Bandung itu saya lihat juga, saya sarapan di daerah Mhm, Cisangkuy situ ya, Gedung Sate. iya. Nah, di situ juga saya lihat Mhm, banyak banget mereka, masyarakat sana tuh yang mereka makan gitu ya, sarapan, tapi ya mhm. itu mereka nggak pakai masker sama sekali. Kan kalau pakai masker ketahuan ya, pasti kalau lagi makan Iya, oke, maskernya taruh kemudian pakai lagi. mhm. Ini sama sekali enggak gitu. Jadi Mmm, menyadarkan mereka bahwa pentingnya penggunaan masker itu penting banget sih Via. Karena kalau kita mau segera mhm, pulih secara ekonomi, secara mhm. keseluruhan, kita semua harus sadar kan penggunaan masker Iya, itu penting. betul. Sebenarnya ya itulah karena negara kita kan belum belum terbiasa ya. Beda dengan kalau di Mhm, Jepang. Kalau di Jepang itu masker itu udah jadi fashion gitu. mhm, Sebenarnya mhm. sebelum pandemi ini salah satu brand fashion di Indonesia ya itu juga lagi mengeluarkan atau merancang masker, tapi memang agak susah dijualnya. Kenapa? Karena orang kita nggak mau pakai masker gitu. Taunya terjadi pandemi, Mmm. ternyata masker langsung habis gitu. Gitu sih dia. Nah, itu pas kampanye seperti itu, Mbak, menggunakan digital markom juga nggak kira-kira itu, digital marketing itu? Pasti, pasti, Ya, pasti. seperti Semua apa tuh kira-kira campaign yang sudah dilakukan seperti apa penggunaannya? campaign yang dilakukan adalah Instagram ya untuk saat ini Mhm, karena memang yang paling digemari khususnya untuk generasi milenial ya generasi Gen Z mhm, gitu mereka banyak pakai Instagram karena Instagram kan lebih menarik gitu secara visual gitu ya nah itu kita masih pakai Instagram terus kemudian YouTube juga pakai gitu karena mmm, tergantung dilihat dari ininya via dilihat dari kegiatan kita mau apa gitu jadi produk atau mhm, jasa atau eventnya tuh apa, kemudian disesuaikan sama platformnya gitu. Lalu jangkauannya sejauh mmm, mana. Nah, itu penting banget karena ketika suatu produk atau jasa itu ketika ingin memilih suatu platform sosial media, dia harus mengenal dulu pertama yang pasti produk atau jasa itu sendiri. Lalu target marketnya siapa? Target customer-nya siapa? mhm, Nah, itu juga harus dilihat karena bisa jadi suatu produk bukan Instagram, tapi dia lebih banyak ke mhm, misalnya Facebook atau misalnya dia ke LinkedIn karena memang dia fokusnya lebih ke misalnya formal profesional gitu itu pasti maksudnya ke LinkedIn. Lalu bagaimana dengan Twitter kan? Itu juga pasti Twitter itu lebih banyak dipakai oleh politik misalnya. Nah, itu kita harus tahu. Jadi kita harus memahami selain dari mmm, tadi ya produk atau mhm, jasanya kita harus hayati dulu, kemudian kita harus tahu dulu marketnya siapa, target customernya mhm, siapa, kemudian setelah itu kita lihat dari marketnya itu cocoknya platformnya seperti apa. Nah, untuk bisa melakukan mapping sosial media itu kita harus paham terkait dengan sosial medianya. Jadi mulai dari mmm, Facebook, kemudian juga Instagram, YouTube dan lain-lain, kita harus paham, oh ini tuh segmennya kebanyakan kemana. Nah, itu yang paling penting sih Via karena jangan sampai kita salah mapping karena kalau salah mapping nggak akan mhm, tercapai gitu loh jadi percuma kita mmm, misalnya sudah habis budget atau misalnya kalau kita menggunakan advertisingnya ya di sosial media itu mhm. tapi nggak kena gitu karena kita kurang paham gitu kurang mengenal dari sosial media itu sendiri atau kita kurang mengenal dari customer kita gitu Via. Mmm. Mm-mm. Terus kalau kayak gitu sekarang di masa pandemi corona gini gitu ya, kira-kira gimana ya cara memaksimalkan digital marketing itu supaya tetap, maksudnya artinya dia maksimal lah kita gunakan gitu. Karena kan kita nggak bisa kemana-mana juga Mbak, otomatis Hmm. promosi barang dan jasa itu akan lewat digital platform mungkin ya dengan digital marketing ini gitu. Ya, untuk memaksimalkannya itu tadi kita harus punya tim atau beda ya. Jadi tergantung kapasitas dari suatu brand atau produk atau jasa gitu. Atau misalnya UMKM itu beda lagi gitu. Hmm. Kalau UMKM kan berarti benar-benar mandiri gitu ya. Nah Hmm. biasanya
harus memahami sendiri gitu, karena mungkin mereka nggak punya tim gitu ya, serba serba semuanya terbatas terkait dengan budget misalnya ya. Nah itu mereka harus paham dulu terkait dengan sosial medianya. Kemudian juga kalau kita ngomongin digital, via kita nggak bisa 9 to 5, kita nggak bisa bicara 9 to 5 ya. Satu brand, produk atau jasa, kalau misalnya kita mau hire satu tim digital ya, tim digital marketing, itu dari awal sih kalau saya biasanya interview orang itu udah tanya dulu cara kerjanya gimana, lalu dia tidurnya jam berapa gitu. Makanya kalau misalnya iya itu pengaruh banget, karena kalau Jadi kayak misalnya 24 jam ya bayar standby gitu. 24 hours, apalagi kalau PR ya, PR digital. Karena kalau PR digital kita megang satu brand ya. Kemudian karena kalau misalnya PR itu beda lagi. PR itu dia itu ketika ada suatu krisis misalnya, itu dia nggak boleh tidur. Jadi benar-benar harus gitu, Mbak. mantepin. Ya, kalau bisa bikin ini, bikin apa namanya? Bikin shift ya. Jadi bikin shift, satu tim itu bikin shift, misalnya jagain komen, jagain pakai keyword, masukin keyword, ada yang ngomongin apa enggak segala macam. Kemudian kita harus tindakan langsung gitu. Ini tuh sebenarnya kayak emergency room. Kayak emergency room aja kalau udah masalah krisis gitu. Makanya PR, marketing itu sama-sama tingkat urgensinya sama sebenarnya, tergantung apa yang lagi dihadapi. Tetapi yang jelas yang namanya digital itu kita harus 24 hours, karena begitu orang komen, dijawabnya lama atau responnya lama, itu akan menunjukkan image gitu ya, image dari suatu brand, produk atau jasa itu. Sering kan kalau kita lihat gitu ya di brand-brand itu, kok nggak direspon gitu, atau misalnya kok lama banget gitu kan. Seperti itu sih. Jadi kita emang harus respon itu bener-bener. Ada Mas Handoko. Halo, Hombuco. Hombuco. Ini dari mana nih Mbak Mas Handoko ini? Handoko Hombuco itu teman aku waktu di perusahaan Jepang. Otsukaresama desu. Aduh, wah bisa bahasa Jepang nih kayaknya. Aku dulu suka juga tuh Mbak. Iya. Sharing-sharing nih ntar. Oh ini kayaknya ini fansnya Mbak Dian semua ini, teman-temannya semua. Belajar banyak waktu itu ya, aku sama Handoko Hombuco itu belajar banyak banget tentang marketing justru di sini. Wah, waduh, jangan-jangan ini ahlinya marketing juga nih Pak Handoko ya? Oh iya, itu udah pasti. Boleh lah. Ini katanya sharingnya nice sharing Mbak. Aduh, alhamdulillah lah ya resumnya. Arigatou gozaimasu. Mbak, ini ada yang nanya nih tadi dari Mbak Anggia ya. Ini gimana sih tipsnya nih supaya follower bertambah gitu? Selain kita harus responsif sama followers kita tuh ada tips lain nggak? Ada. Ini bagus banget nih memang masukannya. Gini. Kalau kita ngomongin followers ya, followers itu ada yang namanya organic followers ya, ada yang namanya fake followers gitu ya. Kan followers itu banyak yang beli juga gitu ya, biar kelihatan tambah. Nah, tergantung suatu brand atau produk atau jasa gitu ya. Biasanya kalau misalnya mass banget, dia pengen narik, tergantung segmen market nih ya. Misalnya marketnya middle to low. Nah, itu dia nggak terlalu mentingin yang namanya organic followers. Tetapi begitu orang ngelihat itu followersnya jutaan, orang akan percaya dan beli gitu. Tanpa melihat apakah dia authorized atau tidak gitu. Tetapi ketika kita bicara tentang customer middle to up, kita nggak bisa beli followers sebenarnya. Karena kalau misalnya level middle to up, itu dia segmented dan sangat niche market. Sehingga kita harus sangat hati-hati sekali gitu. Karena nah ini beda gitu. Kita harus tahu market kita siapa sehingga kita tahu gitu ya, untuk menjangkau followers itu juga ada caranya. Nah, kalau misalnya mau gampang menaikkan followers tuh gampang banget. Caranya adalah kita harus engagement-nya itu harus kuat. Karena kalau misalnya gini, contohnya yang paling sering dipakai, platform yang paling sering dipakai dan bisa gampang terukur ya, semuanya sebenarnya mudah terukur, tetapi yang paling familiar adalah Instagram. Nah, Instagram itu kalau misalnya kita nggak upload sehari gitu ya, sekali aja, nah itu pasti
customer kita akan tanya, kok nggak ada apa-apa gitu. Nah, makanya pertama kita harus konsisten dengan konten, ya. Kita harus ada upload. Tapi bukan berarti juga upload terus. Nah, ketika kita upload terus, iya, karena kalau kita upload terus, jadi kita bener-bener uploadnya kebanyakan, misalnya sehari bisa 10 atau 15, itu follower turun. Itu follower bisa gitu ya, Mbak ya? Iya, coba aja. Kenapa itu bisa begitu? Nah, jadi gini, masukan juga sih. Jadi gini, saya pernah handling satu brand, produk gitu ya, itu levelnya mass ya. Jadi ada yang beli gitu, ada yang beli, followersnya beli gitu. Karena klien saya pengen beli, ngotot gitu ya. Maksudnya saya bilang nggak bisa nih Pak kalau beli nanti begini-begini. Pokoknya nggak mau tahu, pengennya jutaan gitu. Oke, akhirnya beli. Tapi resikonya ketika kita beli itu kan namanya robot ya. Jadi mereka akan ada respon. Jadi oke, dia naik, tapi nanti kalau misalnya kita nggak maintain, dia turun gitu. Dia akan turun sendiri. Nah, contohnya adalah ketika kita uploadnya kebanyakan, dia otomatis turun gitu. Makanya kita nggak bisa upload kebanyakan juga gitu. Itu udah pernah saya coba juga. Lalu ketika kita mau naik juga, kita harus aktif. Aktif maksudnya apa? Kita harus merespon followers kita. Maksudnya penting banget ya. Iya, penting banget. Jadi misalnya kita punya followers, terus kita harus do something. Misalnya kasih like, kasih komen. Ini untuk produk ya, gitu. Nah, itu harus aktif sekali. Tergantung produknya. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya produknya mass, itu harus begitu, gitu. Tetapi kalau misalnya produk atau jasanya middle to up, targetnya nggak bisa kayak gitu, karena harus jaim, harus jaga image. Karena nggak bisa kita gitu ya. kan. Betul, saya pernah handling juga. Jadi ada cara-caranya ya ternyata ya? Ada caranya. Jadi ketika satu brand itu dia mempositioningkan bahwa dia itu middle to up gitu ya, lebih ke A+ gitu. Nah, bahkan mereka nggak mau follow gitu. Dia nggak follow siapapun, tapi followersnya banyak. Nah, itu sebenarnya positioning gitu. Karena dia ingin menunjukkan bahwa followers gue banyak, tapi gue nggak follow siapa-siapa gitu. Nah, itu juga bisa dilihat kalau misalnya satu produk atau jasa followersnya banyak, tetapi dia followingnya lebih banyak dari jumlah followers, itu juga dari segi positioning agak kurang gitu, Via. Jadi, betul. Dan kemudian mau naikin followers gampang banget. Sebenarnya ada triknya. Jadi tinggal follow. Ini cuma di ngobrol di Siprokom ya Mbak, di share. Iya. Jadi ini kalau mau konsul sama Mbak Dian ini mahal loh ini loh. Ini di sharing apa nih Mbak kira-kira trik-triknya Mbak? Iya, jadi ya itu tadi ya, kita harus aktif gitu ya. Terus tapi hati-hati, kita ada satu cara lagi tapi dia biasanya kena ban gitu. Nah, ini harus makanya jadi adminnya sosial media itu nggak bisa tidur ya. Maksudnya gini, di awal ketika satu brand, produk atau jasa muncul, itu memang harus habis-habisan di admin. Maksudnya adminnya tuh harus rajin banget untuk naikin followers gitu. Kalau yang dia butuh followers ya. Karena kan nggak semua produk atau jasa itu sebenarnya butuh followers gitu. Dia lebih, makanya itu tadi segmen marketnya siapa gitu. Nah, ketika dia butuh followers, dia harus konsisten, dia harus pertama follow orang yang authorized gitu ya, ada centang biru gitu ya. Follow. Coba aja follow sekitar 10 atau 20, nanti followers kita naik. Nah, ketika followers kita naik, kemudian hati-hati nih maininnya, karena ketika kita unfollow, nanti kita biasanya di-ban kalau dalam waktu cepat. Nah, jadi kita harus punya jarak. Jaraknya itu biasanya sehari atau 2 hari. Gitu. Kemudian kita follow lagi. Itu mainan jempol sih sebenarnya. Mainan jempol banget gitu. Jadi benar-benar dan harus tahu, dan kita harus bisa lihat ini kira-kira fake account atau real account gitu. Seperti itu. Benar-benar dicek Mbak berarti satu-satu ya itu ya. Iya, dan kita juga bisa lihat gitu. Iya, dan kita bisa lihat kalau satu profile gitu ya, followersnya banyak banget nih, coba cek itu followersnya robot apa bukan. Nah, itu bisa kita cek juga. Itu ngeceknya gimana Mbak? Kira-kira kita bisa tahu itu robot atau bukan? Pakai indra keenam. Ini kayaknya ilmunya lain di luar dari Markom. Jadi sebenarnya
ngecek itu gampang banget ya. Itu feeling sih ya. Kalau kita udah biasa main Hmm. sosial media gitu ya, dan Hmm. awalnya begitu Instagram muncul tahun berapa ya? Sekitar 5 atau 6 tahun lalu ya kalau nggak salah. Nah, itu kebenaran Hmm. saya handling satu produk, itu saya handling sendiri via. Jadi saya Hmm. harus tahu untuk menghandling satu platform baru itu seperti apa. Jadi saya nggak kasih tim, saya gitu. Hmm. Kenapa? Karena saya harus tahu mainin di sini tuh kayak apa, sehingga saya tahu kunci-kuncinya gitu. Itu selama kurang lebih Hmm. setahun itu ya, saya benar-benar mainin sendiri gitu, sampai tahu oh ini caranya begini, oh ini kalau begini itu begini, itu kalau begini. Nah, itu berkembang. Sekarang udah Hmm. dipegang sama tim misalnya, tapi saya harus ngikutin. Kenapa? Karena sistemnya suatu sosial media tuh terus ganti, berubah gitu. Oh, sekarang ini Hmm. nggak bisa begini ya. Oh, sekarang ini maksimum tag segini ya. Oh, sekarang, nah itu ada lagi. Oh, sekarang durasinya nambah. Oh, sekarang, nah itu. Makanya kenapa kita kan harus belajar terus ya, harus ngikutin terus Hmm. perkembangannya, gitu. Hmm. Apalagi memang mau masuk di dunia digital marketing gitu ya Mbak ya, mau bagian itu Ya, misalnya pekerjaannya ya kan, betul. kita harus benar-benar Nih, nguasain banget ya. banyak banyak yang masuk nih, ada Ipe. Ipe nih juga Iya, teman aku. aduh. Halo Wah ini Ipe. banyak Tadi kayaknya ada tuh katanya ini thank deh. you Mbak Dian tipsnya tuh. Ada Ah dokter iya, makasih Putri. nih Mbak Ipe. Ada dokter Putri, dokter Putri, dokter Putri. Halo dokter Putri. Wah ada ini ya, Bu Dokter juga. Iya, ini Luar waktu biasa aku nih. di perusahaan Jepang itu sama dokter Putri, sama Handoko Hombucho. Oh, ada tuh. Wah Ada banyak. Mas Ah Bu Rianto. Emil. Halo Bu Bu Emil masih Emil. mantau terus nih kayaknya sambil sibuk Bu Emil. Ada mahasiswa aku nih, Rifda Waduh, Novianti, mahasiswi aku. oh Mbak di mana ngajar Mbak? Aku ngajarin Percubana, Fakultas Ilmu Oh, aduh, Komunikasi. jangan dosenku juga nih. Di S1 atau di Banyak banget S2 Mbak ngajarnya mahasiswanya. Mbak? Kenapa? Di S1 atau di S2 nih? S1. Tentang sama digital marketing juga? Enggak sih, banyak sih. Komunikasi Hmm, lah pokoknya. pokoknya kita cinta Campur-campur. komunikasi gitu ya Mbak. Iya, Emang udah kayaknya fokusnya di situ nih Mbak Dian nih. betul, betul. Nih dengan Bu dosen kita nih udah kurang apa lagi nih Mbak Dian nih udah di pekerjaannya oke ya, terus dosen juga. Ya, masih Benar-benar wanita belajar. karir Mbak. Justru jadi dosen karena harus terus belajar, biar belajar terus kan. Wah, Oh, Bu wah ini Emil. Bu Emil, makasih Bu Emil. Alhamdulillah. Iya, Bu Emil udah selesai ya meetingnya. Tadi Bu Emil soalnya katanya meeting nih. Iya, Bu Emil sibuk kan nih. dosen Ya, aku. alhamdulillah. Iya, dosen aku juga. Sama, Iya, Mbak. Emang nih hebat ya, dosen yang mempertemukan kita semua jadi aktif, Mbak. betul. Iya nih, kalau misalnya yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi, boleh ya. Kita masih Ya, buka sesi ya, Mbak ya, sambil diskusi iya, sama-sama gitu. Kalau iya, ada yang iya, mau ditanyain lagi. Nah, ini kita iya. sambil lanjut lagi ya, Mbak ya. Kira-kira nih, Oke. kalau dari Mbak sendiri, ada nggak sih cara yang efektif gitu untuk menjangkau dan melibatkan audiens kita gitu kan, konsumen kita, dengan memanfaatkan digital marketing ini gitu. Gimana sih supaya lebih engage sama kita gitu loh. Kadang kan kita juga mungkin berusaha memancing nih gitu kan, dengan konten kita atau apa, tapi ternyata responnya nggak terlalu banyak. Nah, gimana tuh caranya? Ya itu tadi, kita harus kreatif kuncinya. Jadi untuk bisa kreatif itu kita harus banyak lihat referensi. Jadi referensi itu bukan berarti kita plagiat gitu ya. Maksudnya oh ngeliat gini kita ikut gini gitu. Orang lain begini atau brand lain begini kita ikut gini, nggak kayak gitu. Tetapi paling nggak kita ada inspirasi dari situ. Tapi kita jangan bikin yang sama, kita bikin sesuatu yang beda gitu. Lalu juga untuk bisa menarik, kita harus bikin sesuatu yang fun, yang kira-kira customer kita suka, dan sifatnya sustainable gitu ya. Jadi nggak cuma sekali waktu gitu, tetapi dia memang jangka panjang gitu. Dan itu terus dikelola gitu dengan baik, konsisten. Kuncinya juga konsistensi, karena kalau kita udah main digital, itu kita nggak bisa on and off tuh maksudnya oh kemarin ada sekarang nggak ada, kemarin ada sekarang nggak ada, nggak bisa seperti itu gitu. Dan yang paling penting adalah masalah kunci kreativitas ya, dan kemudian juga pada saat ini, saat pandemi seperti ini, kuncinya juga adalah kolaborasi. Karena dengan kita Iya itu kolaborasi, gimana tuh Mbak? ya,
Karena dengan kolaborasi itu kita bisa menjangkau lebih banyak gitu ya, lebih luas marketnya. Jangan pernah takut untuk berkolaborasi karena nggak semuanya juga sudah bisa ini ya, sudah bisa buka tangan dengan lebar masalah kolaborasi. Banyak sekali brand-brand yang saya hadapi ketika saya menghandling suatu brand gitu ya, kemudian saya menawarkan suatu kolaborasi, program kolaborasi, nggak semua CEO-nya itu open minded, dalam arti dia takut diambillah ilmunya atau nanti kita ketahuan dong gininya gitu. Nah, itu yang masih menjadi tantangan sih, karena kalau kita berhadapan dengan CEO yang memang untuk melek digitalnya 100%, nah itu tantangan sekali buat seorang konsultan. Karena gimana cara kita meyakinkan. Nah, sehingga kita akan kasih contoh dulu yang paling kecil, yang tidak berisiko tinggi. Kita kasih contoh dulu suatu activity dan kita lihat, oke, hasilnya bagus gitu kan. Market tidak hanya market kita, tetapi kita membuka market lebih luas, mendevelop market lebih luas. Nah, akhirnya baru trust. Sehingga ketika sudah trust, kita bisa melebarkan sayap lebih luas lagi gitu. Jadi pada intinya adalah kalau saat ini nggak berkolaborasi, jalan sendiri, itu akan ketinggalan jauh sekali. Karena pastinya kanan kiri kita udah kolaborasi semuanya. Seperti itu. Ya itu bagus ya. Itu lagi aku terapin juga sih Mbak. Itu karena dapat inspirasi dari Mbak Dian. Ya udah. Aku lagi bikin, lagi coba-coba Mbak buat kayak misalnya WO kayak gitu. Dan itu pengennya tuh kolaborasi dengan banyak orang. Karena kan memang kita lihat kondisi corona seperti saat ini kan orang banyak kehilangan pekerjaan juga ya Mbak ya. Jadi mungkin kita berharap ya kita bisa membantu orang lain, itu tinggal orang lain mau bergerak atau enggak gitu kan. Yang penting kita membuka peluang kerjasama gitu loh dengan berbagai pihak gitu. Betul. Jangan takut untuk istilahnya ilmu kita diambil, maksudnya rahasia kita diambil, itu yang penting kita tahu kualitas kita ya Mbak ya. Pasti semua orang punya kualitas masing-masing lah ini. Betul. Dan ini bagus banget. Iya memang jangan takut sih, jangan takut untuk ngerasa waduh nanti gimana gitu ya kalau kolaborasi, ngerasa nanti marketnya diambil gitu. Udahlah itu singkirkan dulu karena kita fokus dengan yang lebih besar nih di depan gitu. Jadi harus mau membuka diri dulu gitu. Ini Bu Emil nih ngasih pertanyaan nih Mbak. Wah, gimana tuh Mbak Dian katanya cara mengoptimalkan digital marketing untuk call to action di masa sesulit ini gitu. Oke. Iya, Bu Emil, aduh aku nggak enak nih, ini kayak ujian. Kalau Bu Emil yang nanya kita nggak enak ya Mbak? Bu, ini UTS apa UAS Bu? Boleh open book nggak Bu? Soalnya diuji dosen sendiri nih. Bener. Aduh. Jadi sebenarnya mengoptimalkan digital marketing untuk call to action gitu ya. Di masa pandemi ini kuncinya adalah sebenarnya konsistensi gitu. Dan kemudian kreativitas. Kenapa ya? Tadi yang sebelumnya aku udah sharing juga nih Bu Emil. Jadi tentang kreativitas gitu ya, bagaimana suatu brand, produk atau jasa itu bisa lebih mengembangkan diri di digital marketing karena semua orang sama nih, semua orang mainnya online, semua orang mainnya digital ya. Tetapi yang membedakan apa sih? Yang membedakan itu adalah kegiatan-kegiatan kreatifnya, lalu kolaborasinya itu sama siapa gitu ya. Lalu juga bagaimana dia membuat story-nya. Karena suatu brand, produk atau jasa itu jangan hanya mempromosikan yang tadi aku udah bilang ya Via, maksudnya jangan hanya promosi dari satu arah terus, tapi pikirkan sekali-kali customer itu maunya apa kira-kira. Lalu bisa juga langsung tanya sama customer sendiri sih sebenarnya Via. Sebenarnya customer itu sukanya seperti apa gitu, maunya seperti apa gitu. Apa yang diharapkan dari brand kita gitu ya? Iya, betul, seperti itu. Dan kalau sekarang sistemnya udah benar-benar sangat personally banget gitu ya, karena udah nggak ada tuh sebenarnya kalau masih berjarak satu brand, produk atau jasa masih berjarak antara brand itu dengan customer-nya, berarti dia belum dapat apapun gitu. Tetapi kalau dia sudah bisa tanya langsung, kemudian sudah bisa mendengarkan langsung dari customer-nya maunya apa gitu, itu akan lebih bagus lagi. Ya kalau misalnya tadi Bu Emil bilang gimana cara mengoptimalkannya, harus 24 jam ya. Karena gini, kalau kita main di digital ya, kelihatannya aja simpel ya. Kalau nggak pakai strategi, simpel. Kenapa? Tinggal upload
ya nggak sih, via gampang kan gitu. Tetapi kalau misalnya kita pakai strategi, pertama, misalnya produknya itu dia harus develop produknya dulu. Jadi kalau produk yang sama atau kompetitor itu produknya itu mereka ngapain aja sih? Nah kita harus research dulu gitu loh. Jadi benar-benar researchnya itu nggak hanya sembarangan, tetapi kita lihat dari beberapa produk dengan customer yang sama. Oh si A melakukan ini, si B melakukan ini. Kita jeng-jengin, lalu kemudian kita lihat dari situ yang nggak ada apa ya? Yang belum mereka lakukan apa ya? Nah, jadi kita harus mencari celah gitu loh. Yang mereka belum ada apa. Jadi biasanya sih kalau saya menghandling satu brand itu saya brand A, lalu saya cari brand yang lain, kemudian satu brand itu saya ulik banget gitu. Jadi satu brand itu diulik banget sampai ke dalam-dalam, semuanya sama. Jadi ketika kita menyajikan untuk klien gitu ya, ketika kita menawarkan suatu kegiatan, suatu activity digital marketing, kita sudah punya pelurunya gitu loh. Oke, kenapa kita memilih ini? Karena yang lain begini, yang ini belum ada, dan kenapa kelebihannya apa gitu. Terus kemudian juga terkait dengan masalah itu kan masalah strateginya gitu ya. Lalu juga nanti begitu sudah dibuat suatu kegiatannya, nah ini masalah konsisten tadi gitu loh. Responnya gimana gini? Sudah punya program bagus gitu ya, lalu dilakukanlah digital marketing. Tetapi begitu orang nanya nggak direspon, atau misalnya orang komen, nah itu nggak direspon gitu. Nah, jadi ngerasanya nggak dianggap gitu ya? Rasanya nggak dianggap. Oh keren banget sih gitu programnya, tapi ketika orang nanya atau orang komen gitu, itu dicuekin aja gitu. Nah itu juga nggak bagus juga, sangat nggak bagus gitu. Jadi semuanya harus dilakukan gitu. Jadi begitu action itu kita harus bikin tim gitu ya. Kalau yang tadi saya bilang ini tergantung produknya itu levelnya apa, segmen marketnya kemana gitu. Kemudian marketnya itu generasi apa nih? Kalau misalnya Gen Z lebih cepat lagi pergerakannya. Kemudian generasi milenial juga gitu. Sehingga kita harus cepat dan jangan kita kayak pakai kacamata kuda gitu. Ketika kita bikin suatu program digital marketing, kita menjalankan itu aja tanpa lihat kanan kiri. Kenapa? Karena kita harus lihat 360 derajat. Di atas ada apa, di bawah ada apa, kanan ada apa, kiri ada apa, kita harus lihat. Sehingga ketika kita menjalankan satu program, jangan nggak mau tahu yang lain. Karena kan digital itu cepet banget berubahnya gitu. Ketika kita masih jalan di sini, orang lain udah kemana? Terus nanti tanya, masih di situ aja gitu. Yang lain udah pakai ini loh, yang lain udah gini. Nah, itu kita harus benar-benar makanya kerjanya itu bukan cuma fokus sama brand kita, tetapi kita juga fokus juga yang di sini ngapain, yang di sini ngapain, yang ini udah sampai. Jadi kita lihat kompetitor kita itu juga ya Mbak ya. Kompetitor kita harus kita lihat gitu ya. Banget. Makanya mungkin banyak yang bikin misalnya produk yang dikeluarkan A, yang ini bikin A tapi A plus atau apa ya kan kayak gitu Mbak. Jadi A cuman tambah-tambahan doang gitu ya. Sebetulnya produk yang sama yang ditawarkan gitu. Iya, betul. Apalagi kalau kita menjual sesuatu yang orang udah banyak yang jual, aduh, itu benar-benar harus cari uniqueness-nya deh. Ya, kecuali bersaing di harga, perang harga misalnya. Tapi kan orang kreatif nggak mungkin lah. Maksudnya kalau perang harga itu sales gitu kan. Tapi kita seorang communications, kita harus bisa memikirkan lebih dari itu. Misalnya, oke, semua orang jual masker. Tetapi kenapa masker lo beda? Karena masker gue bercerita. Karena ini maskernya misalnya kainnya itu dulu kainnya itu dibuatnya pada tahun 60 gitu kan, terbuat dari ini. Dulu yang bikin ini siapa? Dijahitnya seperti apa? Kemudian nah itu story-nya itu yang harus diangkat gitu loh. Jadi orang akan membeli dari story. Nah, saya juga pernah ada beli satu produk ya, mukena ya. Tapi tuh mukena mahal banget sih menurut saya. Mukena polos gitu ya, mahal banget. Karena apa? Dia jual story. Nah, kenapa saya beli? Karena saya pengen tahu bahannya seperti apa. Karena dia bercerita mengenai bahannya itu, dia bercerita tentang bahan mukena itu. Gitu. Bahan mukena itu yang sangat dia ceritakan dari bambu lah dan lain-lain gitu ya. Harganya sangat mahal menurut saya untuk suatu sehelai mukena yang polos gitu ya, nggak ada. Kira-kira di angka berapa, ratusan ribu atau jutaan gitu Mbak? Kenapa? Range-nya itu di harga ratusan ribu atau jutaan gitu nggak? Iya. Untuk ukuran mahalnya itu di atas 500 ribu.
Ya kalau mau Dan kena itu polos polos di gitu atas ya? 500.000 mahal lah ya. Iya, iya. Polos bener-bener nggak ada apa-apanya, nggak ada Dan bahannya bordirnya, pun nggak ada biasa apanya. sebetulnya. Kenapa? Itu jadi Kenapa sih? apa namanya bahannya pun biasa aja gitu ya? Atau dia bahannya juga memang khusus gitu Bahannya memang sebetulnya? bahannya biasa, bahannya sebenarnya biasa aja Hmm. gitu. Jadi waktu itu saya Mm-mm. mau kayak studi banding. Maksudnya gini, Mm-mm. kenapa dia bisa bisa mukena ini kenapa dijual itu sangat sampai orang PO banget ya, PO tuh mau Mm-mm. nunggu gitu ya. Dan kalau saya mempelajari sosial medianya, dia itu tidak hard selling gitu, dia tidak hard selling, maksudnya tidak Mm. dijual mukena sekian, Mm-mm. harga sekian, nggak begitu, Mm-mm. dia jualnya nggak begitu, tetapi Mm-mm. dia jual pakai story gitu, dia bercerita Mm. bercerita tentang bahan dari mukena itu seperti apa, kemudian juga bagaimana dia peduli dengan yang namanya nature gitu ya, kepedulian terhadap alam dan lain-lain, itu bagus sekali. Nah itu PR sebenarnya gitu. Jadi saya Mm. penasaran gitu kan, ini Mm-mm. orang kenapa banyak yang nunggu gitu, padahal ini mukena polos gitu biasa, cuma Heeh. kalau mau warna putih ya warna putih tok, bentuknya juga nggak aneh-aneh gitu ya, bentuknya sangat simple. Akhirnya saya penasaran, saya beli pas saya pakai ini mukena biasa banget sih gitu, cuma memang bahannya bagus, tapi di situ ketika kita pakai berasa bahwa apa yang mereka komunikasikan itu nyampe gitu loh. Jadi, Mm-mm. Mm-mm. nah itu yang harus diciptakan sebenarnya oleh seorang communications ya. Jadi dia Mm. harus bisa menciptakan rasa, jiwa. Jadi suatu produk itu harus dijiwai gitu. Dia harus punya jiwa sehingga ketika dijual itu juga ada rasanya, ada soulnya gitu. Ketika kita pakai juga, oh beda ya, ini beda ya gitu. Ya itu kan Padahal create sebenarnya sama gitu. sebenarnya sama. Jadi sebenarnya jual Malah ceritanya. malah sampai ya temen-temen aku lah ya pada bilang, lu gila beli mukena harga segini cuma kayak begini doang, ini mah banyak kali di Tanah Abang gitu ya. Nah tapi kan aku penasaran gitu, saya penasaran kenapa dia bisa bisa menjual sampai sebanyak ini, lalu begitu dipakai juga, karena kita harus meresapi, kalau nggak rugi, udah beli mahal ya Mm-mm. nggak diresapi. Jadi harus Iya, meresapi ya gitu kan. terbawa dengan communication-nya itu, Mbak, yang Betul distorikan betul. itu. Iya betul. Jadi bahkan dia nggak pakai endorser loh, dia nggak pakai Oh. selebgram. Iya, itu bagus banget. Hmm, hmm, Nah, hmm, dia nggak hmm. pakai Nah selebgram dan itu juga yang mau ditanya Mbak. Kira-kira menurut Mbak sendiri sebetulnya efektif banget nggak sih pakai influencer marketing kayak gitu, kayak selebgram, youtuber gitu? Efektif ya banget nggak? sebenarnya balik lagi tergantung produknya apa gitu. Produknya apa dulu yang kita jual, terus segmen Hmm, marketnya siapa itu dulu. Kalau hmm, misalnya segmen marketnya let's say ibu-ibu ya, hmm, ibu-ibu nih, ibu-ibu tuh biasanya lebih percaya sama orang kan, hmm, maksudnya lebih dengerin orang gitu loh, ya kan? heeh, iya, Maksudnya hmm, terus kalau misalnya ibu-ibu mereka menggunakan satu produk, biasanya dia melihat ininya apa artis favoritnya gitu pakai misalnya. hmm, Nah, dia akan hmm, lebih mau pakai dibanding dengan hmm, tidak ada selebgram atau influencer gitu. Jadi balik lagi hmm, tergantung, tetapi kalau misalnya produk atau jasa yang memang marketnya itu uh, levelnya seperti apa gitu ya, kemudian tidak membutuhkan influencer, ya dia nggak butuh sebenarnya gitu. Jadi ya itu tadi yang contohnya sebenarnya mukena ya, mukena itu kalau hmm, saya lihat itu yang ternyata yang beli kebanyakan orang-orang profesional, maksudnya perempuan-perempuan bekerja, sehingga mereka lebih hmm, melihat simpelnya gitu ya, tidak terlalu banyak corak, tidak terlalu banyak bordir dan lain-lain, dan karakter dari pembelinya saya coba baca gitu ya, dari jadi saya ngelihat followersnya atau yang komen nanya harga segala macam, saya masuk ke Instagram si customernya, saya lihat customernya seperti apa, rata-rata sama, jadi rata-rata hmm, biasanya dia profesional, kemudian juga tipe-tipenya kolerik gitu ya, bukan yang sanguin hmm, banget, karena orang-orang sanguin dia hmm. biasanya kan Oh, nggak mau sampai yang kayak gitunya polos-polos. dilihat ya Mbak ya, psikologis Dilihat itunya banget, dilihat juga ya? Oh harus gitu, harus harus banget ya. harus Itu harus suka karena loh nggak aku bahas-bahas kayak gitu. iya. Nah Kepribadian itu seseorang makanya bisa kelihatan dari situ ya. iya, karena kan kalau kita kita gini, saya pernah
menghandling satu, waktu itu saya masih kerja di suatu agensi, ya, saya kerja di satu agensi, lalu waktu itu saya harus handling suatu produk sampo, ya, produk shampoo yang paling terkenal lah, pasti semua orang tahu, depannya S. Nah, itu dia. Terus di belakangnya Kak. Iya. Itu dia ganti kemasan. Dia ganti kemasan. Oh, baik. Wah, ini pakar di belakangnya nih kalau tetap gini. Jadi kita langsung loh nih. Waktu sebelum itu tahun berapa ya? 2002 kalau nggak salah. 2002 atau 2003 saya lupa, waktu itu handling itu. Jadi dia itu bentuknya dia ganti kemasan lah, ganti produk. Jadi awalnya atasnya begini elips gitu, terus dia langsung berubah gitu. Nah, bagaimana mengkomunikasikan itu kepada customer gitu? Akhirnya dia pakai sistem sampling gitu ya, sampling dan juga selling gitu di sekitar waktu itu 100 Indomaret ya, karena waktu itu Alfamart belum ada ya, baru Indomart. 100 Indomart di kok 100 sih, 1000 Indomart di Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, sehingga saya harus menginterview, karena kan kita butuh berarti minimum adalah 1000 SPG ya, untuk kita taruh, karena satu titik satu SPG gitu, sehingga saya harus cari minimum 1000 SPG. Kebayang nggak saya harus interview 1000 SPG? Dan pasti saya sendiri, harus Mbak? Hah? Iya, sendiri harus, interviewnya? Waduh. Ya, tim sih, tapi jadi gini Via, kita bisa mempelajari karakter orang karena kita ternyata dengan kita belajar, kita bisa cepat mempelajari karakter orang. Jadi waktu itu ketika saya interview sehari itu bisa sekitar hampir almost 100 gitu ya. Nah itu awalnya capek banget, tapi begitu hari ketiga itu udah dapet banget. Hari ketiga, hari keempat itu saya bisa seleksinya itu dari mulai mereka jalan. Mereka jalan, masuk ke ruangan, kita udah bisa melihat, oh ini nggak bisa nih, nggak cocok. Oh ini cocok, ini nggak cocok. Sampai cara jalannya, cara duduknya, cara bawa tasnya, parfumnya seperti apa, kata pembukanya seperti apa, cara dia salaman seperti apa, itu udah bisa kelihatan. Karena kita tiap hari kan, dan kita, nah itu mengenal karakter. Jadi itu penting banget. Nah itu sampai kalau satu brand mengenal customer-nya harus seperti itu, karena brand itu ibaratnya apa ya? Kita harus bisa menjiwai banget gitu loh. Harus bisa menjiwai banget. Bahkan seringkali kita mungkin harus masuk ke dalam seakan-akan kita pemilik brand itu, kita yang menciptakan brand itu gitu. Nah, kalau kita tidak merasa memiliki, itu akan beda gitu. Banyak yang bilang, oh kalau konsultan kerjanya mungkin ya karena konsultan dia tidak akan merasa memiliki. Banyak yang bilang seperti itu, tetapi itu balik lagi, kalau kita meyakinkan klien kita bahwa ketika kita menghandling satu brand itu adalah seperti milik saya, seperti anak saya, ibaratnya saya ngedidik ini kayak ngedidik anak saya sendiri gitu kan. Nah itu akan berbeda. Dan pasti dengan kita juga bisa meyakinkan bahwa bisa mengikuti gitu ya, atau kita bisa memenuhi apa yang ingin dicapai oleh brand itu kita pemahaman atau penjiwaan kita pasti akan bisa lebih terbuka gitu. Lebih ke situ sih ya. Ini nggak kerasa loh Mbak, udah hampir 1 jam loh Mbak kita ngobrol. Oh, ya? ini bahkan kita belum sapa-sapa lagi nih, ternyata kita asik ngobrol nih Mbak. Ternyata di sini reuni Mbak. Oh iya. Ini Bu Emil sama Mbak Ipe bilang lagi reuni sama kita Mbak. Ada Mas Ipe. Halo, ada Ipe, ya Ipe. Ada Mbak Dena Negari. Terus ada Alfi. Waduh terima kasih sudah bergabung. Terus Mbak, ada Mas Rizky. Karena waktu kita ini waktu kita kebetulan tinggal sekitar 10 menitan lagi lah ya. Mas Kristanto Yeru. Gimana Via? Iya, kan tinggal 10 menitan lagi nih. Kira-kira boleh dibahas sedikit nggak nih Bu Emil tadi nanya, kira-kira tadi kan kita lebih ke produk ya, lebih ke produk. Mungkin kalau jasa itu kira-kira tantangan strategi digital marketingnya tuh kayak apa sih? Apa lebih mudah mana ngerjain yang jasa atau yang produk Mbak gitu? Secara singkat aja mungkin karena udah waktunya mau habis. Ya. Sebenarnya sama-sama mudah.
Jawabannya itu. Sebenarnya Oke. sama-sama mudah kalau kita menghayati dulu nih. Jadi kita harus menghayati dulu jasanya apa, produknya apa. Ketika kita sudah menghayati banget dan kita sudah tahu yang mau dicapai apa, udah kita tinggal bikin tuh programnya dibikin. Yang sulit itu sebenarnya ya, yang biasanya klien itu hadapi susah, buat mereka susah adalah bikin programnya. Karena membuat program itu butuh kreativitas dan kreativitas itu nggak mudah didapatkannya. Makanya kreativitas itu mahal gitu. Karena kan nggak Iya, semua orang seperti yang punya diajarin si ide. Prokom ya Mbak ya. Iya, karena Menekankan ide itu kreativitas mahal kalau Bu gitu Emi. ya. Betul, betul. Gitu Jadi Via. yang diutamakan itu ya. Tapi kalau Iya, untuk pemasarannya sama, kurang lebih seperti itu caranya gitu ya Mbak. sama. Semua sebenarnya Hmm. strateginya sama, tinggal targetnya Hmm. aja. Targetnya, jadi yang paling Hmm. penting di sini adalah stakeholder mappingnya. Stakeholder mappingnya itu Hmm. jangan sampai salah gitu. Dan kita harus tahu karakter dari customer kita. Karena kalau kita salah gitu ya, kita mau jual barang middle to up, tapi nyasarnya pakai cara-cara yang mass gitu. Nggak mau mereka beli gitu. Atau kita Hmm. targetnya mass tapi kita jualnya kayak barang mahal, nggak akan kena gitu. Jadi Oh. harus benar-benar kita mengerti dulu, pahami dulu produk atau jasa yang akan kita jual, dan kita juga mengerti dulu targetnya siapa, karakternya seperti apa, baru kita bisa bikin program, lalu kita mengembangkan ide. Nah, ide itu yang mahal karena nggak semua orang punya ide yang Hmm. sama, ide yang bagus, yang kreatif, yang unik. Karena uniqueness itu yang dicari gitu. Hmm. Wah, ini bener nggak kerasa Mbak. Ini kayaknya lain kali kita harus bikin ngobrol di si Prokom 5 jam kayaknya kalau sama Mbak Dian. Bahasannya seru banget Mbak. Sampai tidur-tidur Kayaknya ya kalau saya 1 jam nonton. nggak cukup deh. Kayaknya kita ntar lanjut terus nih Mbak. Soalnya seru banget pembahasannya dan ternyata Mbak Dian ini banyak dari pengalaman-pengalamannya yang seru banget ya. Kita bisa banyak belajar juga Mbak di sini. Jadi ya kita Sama-sama. juga jadi dapat ilmu ya, dapat pengetahuan baru nih. Mudah-mudahan bisa menambah informasi juga buat yang nonton ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Oke deh. Iya, sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Dian. Makasih banyak ya Mbak, udah jadi tamu istimewa Sama-sama kita Via. hari ini. Sama-sama Via. Makasih juga. Aku juga harus belajar dari Via Iya. loh. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Amin. Harus ada yang Oh bisa iya aku harus. pelajari dari Via. Amin. Bisa kolaborasi juga ya Mbak ya ke depan ya. Iya, betul. Iya, makasih banyak Mbak. Pokoknya ini benar-benar mudah-mudahan sih apa yang disampaikan oleh Mbak Dian ini bisa menginspirasi teman-teman semua gitu yang udah ngeliat di sini di Global Prokom dan mungkin bisa jadi dapat masukan juga ya Mbak ya untuk nanti mereka Ya, memanfaatkan digital marketing mereka gitu ya ya. untuk ini apa namanya untuk kedepannya mereka menjual produk barang dan jasanya gitu ya. Ya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin mau bahas lebih lanjut lagi, ini kan secara umum nih tentang digital markom nih ya kan, mau tahu strateginya seperti apa, mungkin materinya yang lain banyak yang kayaknya, aduh ini karena ngobrolnya cuma 1 jam gak cukup deh sama Mbak Dian, boleh ya ikut di kelas Prokom ya, Ya. jadi ikut kelas digital marketing nanti sama Mbak Dian gitu ya, sama Mbak Dian Betul. Arifin. Setuju. Ayo, ikutan kelas di Prokom. Ayo, daftar sekarang ya. Ya, kelas public speakingnya juga ya sekalian. Betul. Ini guru public speaking-nya nih yang ngomong nih, Via nih. Jadi kita belajar sama-sama di sini, bisa diskusi sama-sama ya nanti ya Mbak ya. Mudah-mudahan nanti berikutnya kita bisa bikin acara ngobrol Prokom lagi sama Mbak Dian ya. Kita Siap. bisa bikin lagi atau mungkin Mbak Dian yang nanti yang jadi host gitu ya. Bisa bergantian. Iya Mbak. Oke, siap. Oke, makasih banyak ya. Makasih banyak ya Mbak Dian dan teman-teman semua. Jangan lupa terus nonton ngobrol di si Prokom ya. Saksikan terus setiap Kamis jam 4 sampai jam 5 sore ya. Jangan lupa. Terima kasih sudah menonton saya dengan Mbak Dian hari ini. Saya Noviani Nuraini pamit undur diri ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa di ngobrol si Prokom berikutnya. Makasih Bu Emi. Dadah. Makasih semuanya. Bu Emi, makasih banyak. Teman-teman, terima kasih ya Mbak Anggia, Mbak Ipe. Terus ini apa nih? Namanya disingkat-singkat jadi bingung nih. Banyak. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.